Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Saputro. Saya berasal dari perantauan yaitu daerah Jambi yang sedang melanjutkan studi di Pasca Sarjana Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Saya diberikan tugas oleh dosen untuk berbagi kepada Anda sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengamanai saya untuk memberikan materi bisnis coach yang mana banyak kita lihat pengusaha yang gulung tikar, pengusaha yang terlilit hutang, dan sebagainya. Disinilah peran suatu bisnis coach tentang mastery. Pendalaman mastery ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai bisnis agar terciptanya kesuksesan hakiki. Berbicara mengenai mastery. Apa itu mastery? Kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Agar bisnis yang Anda kelola nantinya bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang besar, serta dapat meningkatkan laba tersebut secara terus-menerus, Anda harus bisa mengatur cash flow seoptimal mungkin. Terdapat beberapa cara yang dapat Anda terapkan untuk mengelola cash flow dalam bisnis yang Anda kelola. Memulai bisnis baru memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi jika Anda memulainya sendiri tanpa mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Namun Anda tidak perlu khawatir. Di zaman yang semakin modern saat ini, melalui internet Anda bisa mencari tahu informasi sebanyak mungkin mengenai bagaimana cara memulai bisnis yang baik dan menguntungkan. Di samping itu, ada beberapa hal yang penting yang perlu Anda perhatikan. Jika Anda sudah memulai bisnis yang Anda miliki sekarang, salah satunya yaitu memahami dan mempraktekkan mastery itu sendiri. Terdapat beberapa poin yang bisa Anda perhatikan di sini, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini. Money Mastery. Anthony Robbins pernah berkata, "If you can, then you must. If you must, you can." Jika kamu tidak bisa, kamu harus. Jika kamu harus, maka kamu bisa. Maka dalam hal ini, kamu harus bisa menguasai Money Mastery ini. Banyak hal dalam materi ini yang terdiri dari Break-Even Mastery, Profit Margin Mastery, Reporting Mastery, Test and Measure Mastery. Istilah apa itu? Terdengar asing bagi kita yang belum banyak mengetahui tentang hal ini. Hal yang menarik yang perlu Anda ketahui dan kuasai. Kita mulai dari Break-Even Mastery. Break-Even Mastery adalah mengamati banyaknya penjualan, mengamati banyaknya pelanggan, mengamati banyaknya income yang perlu Anda dapat setiap hari. Untuk apa? Untuk usaha yang Anda kerjakan membuahkan hasil. Dengan membuahkan hasil, Anda bisa merencanakan Profit Margin Mastery. Apa itu Profit Margin Mastery? Kemampuan yang harus kita perhatikan dalam mengatur anggaran untuk setiap hari, mingguan, atau bulanan, dan menerapkan strategi untuk mencapainya. Kita harus benar-benar mengetahui margin dari profit yang kita hasilkan. Dengan begitu, kita dapat membuahkan hasil secara maksimal. Setelah Anda menguasai Profit Margin Mastery, tentu Anda akan melangkah kepada Reporting Mastery. Ini yang paling penting. Cara membuat keputusan untuk mengetahui data keuangan, laporan, dan membuat keputusan untuk kedepannya. Anda harus mengetahui laporan di tiap harinya, di tiap minggunya, di tiap bulannya. Untuk apa? Untuk memberi kita pandangan atau keputusan untuk bisnis yang akan kita jalani ke depannya. Dengan demikian, pengaturan pendapatan Anda akan bisa terprediksi dengan menimbang Key Performance Indicator. Hal inilah yang perlu Anda ketahui dan kuasai untuk mahir dalam Money Mastery. Semakin Anda mengetahui uang Anda berapa jumlahnya, semakin Anda mengetahui
uang Anda dapat, Anda akan semakin penasaran langkah apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Setelah kita memahami money mastery, mempraktekannya ya, jelas ya, kita ingin mempelajari tentang delivery mastery. Penjelasan di sini yaitu keberhasilan diraih melalui proses panjang dan melelahkan, melalui kebiasaan, determinasi, dan konsistensi meraih impian. Konsistensi lebih penting daripada kecerdasan. Hentikan kebocoran, karena tidak ada gunanya mengisi bak mandi jika penyumbatnya hilang. Di mana yang bocor? Disinilah saya akan membahasnya. Kebocoran income. Sebisa mungkin Anda memulai usaha, hindari yang namanya kebocoran income. Banyak fenomena yang terjadi kebesaran suatu perusahaan, namun selalu mendapatkan rapor merah dikarenakan dana yang masuk besar, namun bocor di ujungnya. Inilah aliran income yang tidak berprestasi sama sekali. Anda akan semakin bimbang tanpa mengetahui dan menguasai delivery mastery ini. Delivery mastery ini sangat penting bagi Anda karena banyaknya fenomena. Mereka mencari dana lewat berhutang di salah satu bank konvensional untuk menyuntikkan perusahaan agar besar, tumbuh, berkembang. Namun usahanya tetap stagnan di situ saja. Mereka tidak mendapatkan profit margin mastery yang jelas. Yang mereka dapatkan hanyalah nilai suatu perusahaan itu. Mereka tentu akan bimbang bagaimana menutupi lubang yang bocor tersebut. Bagi orang yang benar-benar ingin memperbaiki kesalahan tersebut, maka kuasailah delivery mastery ini. Setelah kita paham tentang bahasa mastery sebelumnya, yaitu delivery mastery, kita akan melanjutkan kepada hal yang sangat krusial yang seringkali diremehkan, terutama bagi saya sendiri. Ini hal yang menarik bagi saya, yaitu time mastery. Pahami apa saja yang mendesak dan tepat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas saya dan produktivitas karyawan saya akan menentukan kesuksesan dan profitabilitas. Maksudnya bagaimana? Banyak yang belum bisa mengetahui time mastery. Banyak yang belum bisa mempraktekkan dan menguasai hal ini. Istilah dalam hal ini adalah manajemen waktu. Jujur, saya seringkali menunda pekerjaan walau sudah dijadwalkan untuk dikerjakan hari itu. Komitmen dan disiplin inilah yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, termasuk saya sendiri. Harus ada motivasi dari dalam diri sendiri yang cukup kuat. Kalau kurang kuat, mungkin bisa minta bantuan orang lain. Kita harus benar-benar mengatur waktu kita sendiri, yang mana ini akan sangat berdampak sekali pada kesuksesan Anda. Setelah kita menguasai time mastery ini, dimulai dari money mastery, delivery mastery, time mastery, mungkin pribadi kita akan merasakan perubahan yang signifikan, perubahan yang harus kita perhatikan secara mendalam, sehingga tujuan yang akan kita capai jelas di mata kita. Mari kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah goal, destination, and self-mastery. Goal yaitu tujuan, destinasi arah
kemana akan kita capai. Self yaitu pribadi diri kita. Memiliki kejelasan mengenai arah dan kemana ya bisnis saya akan jalan. Dengan mengetahui hal itu, tentu ini sangat penting untuk mendukung kesuksesan bisnis kita. W.R. Supratman pernah berkata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa, semangat, dan hati kita adalah api yang membuat impian bisa melahirkan perjuangan. Komitmen dari kita sendiri, tujuan kita sendiri harus jelas. Yang harus dikembangkan adalah vision kita, serta pengembangan diri kita. Perusahaan besar maupun pengusaha besar kebanyakan sudah melewati tahap ini. Kecuali bagi orang yang memang sudah terlahir kaya, mungkin mereka tidak akan mengalami atau mendalami hal ini. Atau mungkin mereka bahkan tidak akan mendalami hal ini. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Hal yang harus kita upgrade adalah diri kita sendiri. Setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya gadget kita yang terus kita upgrade setiap hari. Bukan hanya software yang kita update. Bukan hanya gadget yang kita upgrade. Tetapi diri dan tujuan kita juga harus kita upgrade. Tujuan hari ini dengan tujuan hari yang akan datang tentu harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini, tujuan kita hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari sekian banyak mastery, tentu kita akan membuat kesimpulan-kesimpulan yang harus kita terapkan untuk kesuksesan bisnis kita, untuk pengembangan diri kita yang bermanfaat. Mari kita lanjut kepada kesimpulan dari pembahasan materi yang telah saya sampaikan kepada teman-temanku sekalian. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan tentang pembahasan materi yang mana saya ditugaskan untuk menyampaikan materi kepada temanku sekalian. Kesimpulannya adalah, uang adalah faktor penting yang memungkinkan bisnis bergerak maju, namun uang bukan satu-satunya yang bisa membuat Anda sukses berbisnis. Bayangkan jika para pengusaha tidak menguasai mastery, apa yang akan terjadi? Bocornya pemasukan serta modal, integritas usaha, ketidakteraturan dalam bekerja. Banyak terjadi konflik-konflik yang ditimbulkan jika seseorang tidak memahami mastery yang merupakan salah satu pelatihan bisnis untuk menjadi pengusaha sukses, kesuksesan hakiki. Komitmen dan disiplin kita adalah hal utama. Memahami mastery ini menyehatkan bisnis Anda. Mempunyai iman dan ikhtiar akan memantapkan kita menjadi pengusaha sukses dengan pribadi yang cemerlang. Dalam mastery ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana cara mengurangi kerugian dalam bisnis? Disinilah peran mastery dalam materi Business Code. Anda bisa menemukan poin-poin tersendiri. Anda mempunyai perspektif tersendiri untuk memahami Business Coach dengan materi mastery.
Terima kasih kepada teman-temanku sekalian, serta dosen yang telah mengamanahi saya untuk berbagi kepada teman-temanku. Saya sangat bersyukur mendapatkan tugas untuk menyampaikan presentasi kepada teman-temanku tentang materi yang mana akan bermanfaat bagi bisnis dan pengembangan diri kita. Mungkin di dalam materi yang saya sampaikan ada perkataan yang tidak berkenan, yang pendapatnya tidak sesuai. Saya memohon maaf. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua.